Bab 162. Monster. Joshua Qin, Akademi Kerajaan dari Kekaisaran Qin. Dia adalah sastrawan rangkap seniman bela diri. Tidak hanya dalam seni bela diri, dia juga memenangkan semua yang pertama dalam seni liberal. Puncak alam bawaan, kekuatan aslinya menakutkan. Dikabarkan bahwa dia memiliki senjata hitam level langit, tetapi belum pernah ada orang melihat dia menggunakannya sebelumnya. Dikabarkan bahwa dia meremehkan lawan untuk menggunakan ini. Dikabarkan bahwa dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di bawah alam spiritual yang memenuhi syarat untuk membiarkannya menggunakannya. Leonardo Fang, jenius Akademi Kerajaan dari Qin, puncak alam bawaan, memiliki senjata hitam level bumi level atas, tombak penentang langit, mengerti niat tombak, dan pernah membunuh master alam pemenang tingkat ketiga. Ini bukan rumor, tapi kejadian nyata. Yendi Yuan, peringkat kedua murid bagian luar Partai Yuan, puncak alam bawaan, kekuatan sebenarnya menakutkan, tapi kalian juga melihatnya di pintu sebelumnya. Kekuatannya pasti lebih tinggi dari Yulia Wen dan Narya Leng. Yuan Yu berkata perlahan, menjelaskan kepada semua orang kelemahan para jenius ini. Dengan kesempatan ini, tentu semua orang tidak akan melepaskannya, dan mereka semua mendengarkan dengan seksama. Setengah jam kemudian, seorang pria paruh baya tiba-tiba masuk ke aula. Pria paruh baya itu berjalan ke samping Yuan Yu dan Shila King, dan tidak tahu berkata apa kepada Yuan Yu dan Shila King. Yuan Yu tiba-tiba berdiri, wajahnya berubah drastis dan berkata, apakah informasinya akurat? Pria paruh baya itu mengangguk. Setelah melihat ini, Yuan Yu dan Shila King saling memandang, dan kedua matanya menunjukkan sentuhan kesedihan. Setelah beberapa lama, Yuan Yu menarik napas dalam-dalam, lalu menatap semua orang, dan berkata, ada monster lain, murid Partai Yuan, bernama Yonar Yuan. Orang ini adalah monster sejati, yang dikenal sebagai orang pertama alam bawaan, juga dikenal sebagai orang yang paling menakjubkan di wilayah selatan dalam 500 tahun terakhir. Dia belajar seni bela diri pada usia 6 tahun, masuk alam bawaan pada usia 10 tahun. Pada usia 13 tahun, dia mencapai puncak alam bawaan dan menjadi nomor 1 di peringkat murid bagian luar. Pada usia 15 tahun, dia menjadi orang pertama dalam peringkat murid bagian dalam Partai Yuan. Beliau adalah orang kedua sejak berdirinya Partai Yuan yang mana selain merupakan peringkat murid bagian luar nomor 1, juga adalah peringkat murid bagian dalam nomor 1. Yang pertama adalah nenek moyang Partai Yuan, kecepatan kultivasinya kedua setelah nenek moyang Partai Yuan, tapi bakatnya melebihi nenek moyang Partai Yuan, karena dia mengerti niat tinju dan niat seni bela diri, dan merupakan satu-satunya orang dalam sejarah Partai Yuan yang mengerti niat ganda. Dia adalah orang yang paling berpeluang menjadi dewa pendekar di wilayah selatan. Gelar dewa pendekar setara dengan gelar raja pedang bagi kita yang berlatih pedang. Semuanya tidak pernah muncul selama ribuan tahun. Setahun yang lalu, dia mulai bertapa. Dikatakan bahwa dia sedang menggabungkan niat tinju dan niat seni bela diri. Awalnya aku pikir dia tidak akan berpartisipasi dalam peringkat Qingyun ini, tetapi tidak disangka dia akan datang. Mendengar kata-kata Yuan Yu, ekspresi semua orang di aula berubah, dan warrior yang juga menjadi serius. Jika apa yang dikatakan Yuan Yu itu benar, maka pria bernama Yonar Yuan ini terlalu menakutkan. Mencapai alam bawaan pada usia 10 tahun, dan juga memahami niat tinju dan niat seni bela diri, bakat seperti itu, dia tidak bisa lagi digambarkan dengan kata monster. Dia pernah membunuh master alam pemenang peringkat 6, dan bertarung dengan monster hitam level puncak alam pemenang di pegunungan puluhan ribu. Monster hitam level puncak alam pemenang kalah.
Dia pernah bertarung melawan master alam spiritual. Meskipun dia kalah, dia melukai master alam spiritual. Dia memang orang yang paling menakjubkan di wilayah selatan. Tidak menyangka dia benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam peringkat King Yun. Sepertinya juara satu peringkat King Yun kali ini akan menjadi milik partai Yuan lagi. Yuan Yu tersenyum pahit. Akan sangat bagus jika murid jenius seperti itu muncul di sekte pedang. Dia sudah sekuat ini, mengapa dia harus ikut serta dalam peringkat King Yun? Tanya Fudo Murong tiba-tiba. Tidak lain hanya demi sebuah nama. Yuan Yu berkata, dia adalah orang pertama alam bawaan di wilayah selatan, tetapi hanya sedikit orang yang tahu pesonanya, kebanyakan orang tidak. Jika berpartisipasi dalam peringkat King Yun, maka namanya akan tersebar ke seluruh wilayah selatan, dan pada saat itu, dia akan menjadi tolok ukur di hati semua pendekar hitam generasi muda wilayah selatan. Fudo Murong tersenyum pahit dan tidak berbicara lagi. Meskipun dia percaya diri, dia juga tidak akan berpikir bahwa dia bisa melawan monster seperti ini. Jangankan dia, diperkirakan beberapa orang dari Kekaisaran Qin pun tidak bisa melawan monster ini. Warrior yang meninggalkan aula dan berjalan perlahan menuju jalan. Meskipun ada satu lagi monster yang tidak bisa dilawan oleh semua orang tidak menunjukkan emosi negatif seperti dekadensi dan keputusasaan, karena tujuan mereka adalah untuk masuk peringkat, bukan untuk memperebutkan nomor satu. Dan tujuan warrior yang adalah juara pertama. Warrior yang tidak putus asa, atau berpikir untuk menyerah. Dia mengakui bahwa berita itu benar-benar mengejutkannya, harus diakui bahwa pihak lain benar-benar mau center, tetapi jika ingin memintanya menyerah karena ini, itu pasti tidak mungkin. Dia warrior yang bukanlah tipe orang yang mundur tanpa perlawanan, apalagi ini berkaitan dengan ibunya, jadi cita-citanya tetaplah juara pertama peringkat King Yun. Tiba-tiba warrior yang berhenti dan berbalik. Entah kapan, Sheila King muncul di belakangnya. Apakah kamu datang untuk menghiburku? Warrior yang tersenyum dan berkata. Sheila King menggelengkan kepalanya, langkah Lotus bergerak ringan dan berdiri berdampingan dengan warrior yang. Keduanya berjalan perlahan seperti ini. Setelah beberapa saat, Sheila King berkata, kamu tidak membutuhkan penghiburan orang lain, kan? Jika penghiburan darimu, aku membutuhkannya. Kata warrior yang. Langkah Sheila King berhenti sebentar, tetapi dengan cepat kembali normal, berkata, Yuan Xuan memang monster, dan itu juga masuk peringkat atas dalam sejarah wilayah selatan. Tetapi kamu tidak perlu menolak atau takut, karena bakat kamu tidak lebih lemah daripada dia. Bakatku tidak lebih lemah darinya. Warrior yang terkejut, bagaimana penjelasannya? Kamu adalah energi hitam emas dari 5 elemen, dan dalam waktu singkat, kamu telah memahami niat pedang dan mencapai level kedua. Selain itu, kamu dapat mengontrol monster hitam. Dan, kamu adalah Master Rune. Kata Sheila King. Apakah ini penghiburan? Warrior yang tertawa. Termasuk warrior yang. Keduanya terdiam. Setelah berjalan cukup lama, warrior yang berhenti, menatap wanita di sampingnya, dan berkata, Sheila King, menurutmu berapa banyak orang yang bisa kembali dengan hidup-hidup dari sekte pedang kali ini? Entahlah. Sheila King menghela nafas, selalu ada yang meninggal di peringkat King Yun, sekte lain mungkin tidak, tapi sekte pedang pasti akan ada yang mati karena sekte hantu. Kedua sekte itu awalnya bermusuhan, di tempat seperti peringkat King Yun, orang-orang dari kedua sekte dapat secara brutal membunuh orang satu sama lain karena itu legal. Di depan gerbang kota, pria di sebelah Sura, kamu seharusnya sudah memperhatikannya, apakah kamu memiliki informasi tentang orang itu?
Warrior yang bertanya. Sheila King menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga merasa bahwa orang itu tidak sederhana, tetapi sistem intelijen Sekte Pedang kita tidak memiliki berita tentang dia. Ada apa? Menurut kamu kekuatannya masih lebih tinggi daripada Sura? Tidak yakin. Warrior yang berkata, tapi aku merasakan aura berbahaya pada dirinya. Jika memungkinkan, gunakan kekuatan Sekte Pedang untuk memeriksa orang itu. Jika tidak, jika pihak lain adalah pembunuh andalan Sekte Hantu yang sebenarnya, maka murid Sekte Pedang yang berpartisipasi di peringkat King Yun kali ini benar-benar tidak bisa kembali. Sheila King mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Warrior Yang, dan berkata, dari awal hingga akhir, termasuk ketika kamu mendengar para jenius wilayah selatan itu, kamu sangat tenang. Selain niat pedang, apakah kamu memiliki kartu andalan lain? Warrior yang mengangguk. Memang, jika hanya mengandalkan niat pedang, memungkinkan untuk masuk ke peringkat, tetapi jika ingin bersaing untuk juara pertama, maka itu agak tidak mungkin. Kartu andalan miliknya adalah ilmu pedang dan kecemerlangan niat pedang. Dengan dua kartu andalan ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung bahkan saat menghadapi jenius pertama wilayah selatan. Sheila King mengangguk, lalu terdiam. Mengapa kamu tidak bertanya padaku apa kartu andalanku? Warrior yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika aku bertanya, kamu akan memberi tahu aku. Sheila King menatap langsung ke mata Warrior Yang. Tanpa ragu, Warrior yang mengangguk. Mulut Sheila King memiliki lengkungan samar, dan senyum ini seperti 100 bunga mekar penuh keindahan yang tak terkalahkan, terutama di wajah dingin Sheila King. Meskipun senyum Sheila King tidak signifikan, itu masih ditangkap oleh Warrior Yang. Sheila King, senyumanmu sangat indah. Warrior yang berkata dengan lembut. Sheila King menoleh dan terus berjalan perlahan, tanpa berbicara. Memikirkan senyum menyentuh hati dari wanita di depannya, Warrior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Sheila King, menarik tubuh lembut yang tiba-tiba keras itu ke dalam pelukannya, dan kemudian berbisik di telinganya, Sheila King, aku. Tidak tahu apa yang didengar Sheila King, rona merah dengan cepat muncul di pangkal telinga dan lehernya. Bersambung.